cocok logi. Nah, kenapa ini ada di kanan itu ada ularnya ya? Karena seperti kita tahu Indonesia ini kan ekspor komoditasnya banyak. Bisnisnya UT Group banyak yang berbasis komoditas. Diekspornya mayoritas ke Cina. Nah, Cina kemarin lagi tahun baru, katanya tahun ini tahun ular. Nah, cocok lah. Cocok loginya adalah dengan gambar ular tangga yang seperti Mas Dimas tadi bilang. Nah, opportunity-nya banyak dan itu harus cermat agar kita ketemu tangga untuk naik ke. Kalau kita nggak hati-hati, yang nginjek ular ya turun lagi. Nah, itu yang harus kita hindari. Walaupun ya namanya cocok logi ya. Ini kan kalau namanya permainan ular tangga kan pakai dadu ya. Nah, kalau di UT yang mestinya nggak pakai dadu lah, kita nggak untung-untungan ya, tapi harus mempersiapkannya dengan cermat kira-kira gitu. Bicara tentang sektor industri, tadi judulnya kan kayaknya berat ya, unlocking apa tadi? Opportunities. Waduh, sayangnya ini kalau seperti yang dibilang oleh para pakar yang ada di sana, pakar-pakar yang beneran ya, nah itu situasi bisnisnya ini sekarang ini lagi gloomy. Gloomy itu artinya lagi kayak mendung lah, nggak cerah lah. Artinya kalau mendung itu ya situasinya kurang begitu bagus kalau buat ya kalau kita bandingin dengan tahun masih sama-sama ingat ya tahun 2022 itu kan UT Group semuanya kan bagus. Tahun 2023 masih bagus. Itu 2 tahun itu bagus karena ya kita harus melihat bahwa itu efek windfall dari perang Rusia Ukraina yang membuat harga komoditas itu jadi naik, yang memberikan benefit buat UT. Tahun 2024 efeknya sudah mulai mereda, dan tahun 2025 ini ditambah dengan efeknya mereda. Nah, yang seperti kita tahu ya teman-teman atau rekan-rekan yang semuanya pasti udah cukup hafal ya. Jadi kalau ngelihat berita itu kan bukan nge-follow akun-akun gosip doang kan ya. Nah, pasti nge-follow berita-berita yang agak serius gitu. Berita-berita agak serius itu tahun 2025 kemarin ini udah mulai waktu tahun 2024 kemarin ketika presidennya Amerika itu, presidennya US itu yaitu Donald Trump terpilih menang pemilu. Nah, kebijakannya itu sangat drastis. Nah, kalau kita lihat di sini, kita selalu mulai di materinya ini ya. Kalau melihat proyeksi yang sekarang ini masih belum memperhitungkan situasi terkini waktu kenaikan tarif impor oleh Donald Trump itu diberlakukan pas kita kemarin libur Lebaran. Jadi pas kita kemarin libur Lebaran lagi silaturahmi, lagi makan opor gitu, jauh di sono itu presidennya lagi bikin kegaduhan seluruh dunia lagi kan. Artinya adalah bahwa angka-angka yang kita lihat di sini, bahwa pertumbuhan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonominya Amerika, China, India sampai Indonesia itu sudah ada data baru yang diterbitkan kemarin banget untuk bulan April ini di tanggal 25 atau 24 ya, saya lupa. Angkanya itu lebih rendah dari ini, tapi yang pasti adalah trennya tidak berubah, trennya tetap menurun karena dampak perang dagangnya diinisiasi oleh US. Kalau US sendiri kemungkinan akan turun, pasti Cina akan turun, India akan lebih turun lagi. Begitu juga Eropa, Jepang, dan juga Indonesia. Kemungkinan besar kalau waktu sebelumnya itu inflasi dan suku bunga menjadi isu utama, sekarang ini udah enggak. Karena kalau kita lihat suku bunga bank sentral negara-negara yang potretnya sama seperti tadi, US, China, India, dan negara lain, termasuk dengan inflasinya itu udah mulai mereda. Rasanya tidak ada kekhawatiran dengan inflasi karena perang dagang yang dicanangkan oleh Donald Trump itulah yang menjadi kekhawatiran atau isu utama sekarang. Nah, dari sini langsung kebayang ya, waktu tahun 2016 sampai 2020, nah sekarang berlanjut terpilih lagi, pasti kebijakannya sama, dan itu ada 5, sebenarnya di luar 5 langkah yang berubah arah dari politik dan ekonominya US ini banyak, tapi yang kira-kira paling kena ke perekonomian global dan termasuk Indonesia itu terutama yang nomor 5, yaitu penambahan tarif impor yang
ujungnya akan berlanjut pada perang dagang. Nah, ini memang bukan angka yang terakhir. Kalau kita lihat ini waktu itu dibikin ketika perang dagang, kenaikan tarif impornya itu masih relatif terukur. Nah, kalau kita lihat di kurvanya itu, kurva yang abu-abu itu adalah ekspornya US. Yang oranye atau agak kemerahan itu atau coklat itu impornya US dari masing-masing negara. Kalau kita lihat di sini warna kuning itu sudah menunjukkan bahwa pada dasarnya US itu lebih banyak impor daripada ekspor, sehingga defisitnya sangat besar. Bahkan sama Indonesia aja juga, Amerika itu impor lebih banyak ke kita dibandingkan US menjual iPhone ke sini. Nah, kalau situasi ekonomi Cina sendiri naik lagi, kemungkinan besar potensi penurunannya juga lebih tinggi. Kemungkinan besar penurunan pertumbuhan ekonominya lebih berat dibandingkan apa yang ada di gambar ini. Karena ekonominya melambat. Nah, yang kritikal itu adalah kalau ada kenaikan tarif itu, impornya US asal Cina itu dikenai tarif yang sangat tinggi. Pasti angka PMI-nya itu akan lebih rendah. Dan sekarang angkanya sudah di bawah 50. Jadi angka PMI itu kepanjangan adalah Purchasing Manager Index. Artinya kalau angka PMI itu psikologisnya itu 50. Di atas 50 bagus, di bawah 50 jelek. Nah, sempat Februari kemarin karena Imlek turun normal. Waktu Maret agak mendingan, sekitar 50-an sekian. Nah, April ini kemungkinan besar, Maret itu sekitar 49, udah mulai turun. Walaupun sebenarnya itu turunnya nggak terlalu tajam. Yang khawatirnya adalah April nanti ini, angkanya belum publish. April kan masih sehari ini ya. Nah, kalau misalnya angka PMI-nya itu turun, itu kemungkinan besar sudah merefleksikan dampak dari perang dagangnya US sama Cina yang tadi yang sangat balas-balasan tadi ya. Gitu. Belum lagi kalau ngomongin yang bawahnya itu, di Cina itu ada krisis sektor 2 tahun yang ada Evergrande, Country Garden, banyak lah tinggal sebutnya. Jadi di sana banyak apartemen atau properti yang istilahnya tuh diobral, dijual murah. Mau beli properti di sana? Lagi dijual murah, Mas. Boleh Pak, nanti lewat Tokopedia. Nah, sektor infrastruktur, agak ribet. Sektor infrastruktur agak mendingan karena pertumbuhannya sudah mulai agak baik, walaupun baiknya belum seperti waktu tahun 2022 ya. Produksi listrik, artinya kalau ekonomi, jadi gambarnya gini, ekonomi bagus, kebutuhan listriknya makin tinggi. Kalau ekonominya jelek, kebutuhan listriknya turun. Nah, kalau kebutuhan listriknya, kalau tahun ini diperkirakan ekonominya lebih rendah, kemungkinan besar kebutuhan listriknya turun. Kalau kebutuhan listriknya turun, kebutuhan batu baranya juga akan turun. Kalau kebutuhan batu bara turun, impor yang asal Indonesia juga kemungkinan besar akan turun. Kalau kemungkinan impor asal Indonesia turun, pasti ya kebayang ya langsung ya, Yuti langsung ngos-ngosan. Ya mudah-mudahan sih tidak sampai ke level yang sampai seperti waktu zaman COVID nih. Produksi baja juga kemungkinan produksi baja tahan karat yang cukup berat nih. Indonesia itu yang berat itu adalah kalau perang dagangnya US dengan Cina, indirect efeknya itu turunan komoditas yang diimpor asal Indonesia dan akhirnya pengaruh ke sektor bisnisnya UT. Sampai sekarang situasinya juga masih belum membaik ya, karena pertumbuhan dari sektor-sektor industri yang sebelah kiri, grafik yang sebelah kiri itu tidak semuanya kami tampilkan, ya karena tempatnya nggak cukup. Trennya kalau kita lihat di situ sampai dengan akhir 2024, trennya kan rada-rada menurun ya, dengan situasi
kenaikan tarif impor yang berat dari US, kemungkinan besar angkanya juga tidak akan bisa naik sangat tinggi, terutama karena program-program pemerintah yang sekarang ini juga masih harus ditunggu realisasinya seperti apa. Yang paling kelihatan tuh di kurva yang bagian tengah. Nah, kalau nyimpen mata uang dolar barangkali, nah karena nilai tukar dolar melonjak sangat tinggi. Nanti ada bagian kalau kita mulai bahas harga emas ya. Nah, nilai tukar rupiah yang sangat tinggi ini tentunya rada berat kalau kita bayangkan dari teman-teman yang di UT Group yang punya prinsipal di luar negeri. Contoh yang Komatsu ya, alat beratnya kan kulaannya itu kan dalam nilai dolar ya. Nah, kulaannya dolarnya yang melonjak tinggi, jualnya di domestik, jualnya dalam rupiah. Nah, itu kan selisih kursnya sangat besar, dan itu juga udah disikapi oleh teman-teman di depan dan juga teman-teman spare part yang banyak kulaan spare part dalam mata uang US dollar. Nggak hanya yang dolar aja, tapi karena melonjak nilai tukar juga ke mata uang yang lain, baik itu yen Jepang ataupun yang lain. Banyak program-program pemerintah yang sekarang ini kita tahu ya, makan bergizi gratis, yang pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian kalau yang beberapa yang challenging buat UT Group itu kenaikan royalti, kemudian kenaikan aturan terkait dengan harga batubara acuan untuk industri sektor batubara. Nah, itu nanti harus dicermati lagi karena implementasinya ini benar-benar harus kita lihat apakah akan mempengaruhi. Nah, ini kan karena kan yang gambar yang setengah lingkaran tuh, yang paling kanan bawah yang sebelah kanan itu kan yang agak warna ungu, biru keunguan itu, impact-nya adalah ke pemangkasan APBN. APBN-nya dipangkas atau direalokasi untuk program-program prioritas government. Artinya adalah ada program-program ekonomi yang kemungkinan akan terganggu. Kalau terganggu itu pasti akan pengaruhnya ke sektor industri ya, salah satunya ya kita, itu yang akan pengaruh. Situasi umumnya sayangnya banyak diwarnai dengan kok saya jadi nakut-nakutin ya. Ya intinya challenge-nya masih sangat tinggi, opportunity-nya masih ada, tapi kelihatannya harus kita akui bahwa dengan situasi yang masih penuh ketidakpastian sekarang ini, challenge-nya masih akan sangat besar dan harus kita cermati bersama ke depannya. Gitu. Membicarakan kenaikan tarif impornya US ke negara-negara lain ya. Kalau kita lihat dari tabel. Kalau kita lihat dari tabelnya ini udah kelihatan jelas nih, tahun 2025 itu semua negara-negara importir itu tahun 2025 ini diperkirakan turun. Diperkirakan turun itu karena memang proyeksi ekonominya melambat. Bahkan sebelum ngomongin efeknya Donald Trump nih. Kalau efeknya Donald Trump itu mengenal lagi, ya kemungkinan besar impor dari negara-negara baik itu dari Cina, Jepang, Korea, Taiwan, India dan negara-negara yang lain mungkin juga akan mengalami penurunan lebih dalam dibandingkan dengan angka yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling utama kritikal adalah impornya Cina turun. Kemungkinan besar kalau yang di bagian biru yang bawah itu pasokan ekspor Indonesia tahun 2025 kan diperkirakan jumlah ekspornya Indonesia kan 550 juta ton. Nah, produksi batubara Indonesia nanti juga ada penjelasan di berikutnya, kira-kira sekitar 917 juta ton. Kemungkinan besar angka ini akan lebih rendah lagi. Nah, karena tanpa kenaikan tarif US yang tadi saya sebutkan itu, harga batubara juga diperkirakan turun karena produksi batubaranya Indonesia itu udah saking tingginya. Ibaratnya kan kalau bicara mekanisme market ya, supply demand. Kalau supply-nya naik, demand-nya tetap, pasti harga turun. Kalau demand-nya naik, supply-nya tetap atau turun, pasti harganya naik. Nah, tinggal diatur kebalikannya gitu. Nah, sayangnya sekarang yang terjadi adalah dengan produksi batubara Indonesia yang sangat tinggi, demand-nya kira-kira yang mengimpor itu kira-kira itu aja, ya harga jadi turun.
Impact dari harga kalau turun ini adalah bahwa ya perusahaan-perusahaan tambang pasti akan mengurangi investment. Mengurangi investment bisa jadi artinya adalah mengurangi beli alat berat. Mengurangi beli alat berat, syukur-syukur kalau nggak mengurangi ya, atau bahkan malah kalau bisa mungkin cancel, nggak jadi beli karena cost reduction. Kalaupun masih mau beli, kira-kira apa yang terjadi Mas? Pasti belinya adalah alat berat yang harganya lebih murah. Dan itu artinya apa? Nggak beli ke UT. Jadi belinya ke apa yang di seberang sana warna hijau keluar. Nah itu kan apa namanya? Yang apa mereknya itu? Iya, Maksudnya jadi apa itu dia? yang Sunward atau apa gitu. Nah yang di pojokan belokan. belum bisa dipastikan. Nah gitu Pak. Ya. Tapi satu hal yang kemungkinan ya itu artinya kalau misalnya pun beli ke merek yang lebih murah ataupun cari produk lain yang apa namanya lebih kompetitif atau lebih harganya lebih miring, artinya adalah tetap ada peluang bahwa mereka juga nggak akan sustain kalau misalnya perusahaan-perusahaan tambang batu bara kan memang terkenal kualitasnya tinggi ya. Ujung-ujungnya kita bisa cukup berkeyakinan bahwa apa ya yakin mereka akan menggunakan produk yang berharga murah tapi breakdown-nya tinggi. Nah itu. Ya dengan harga yang ya menurun, sementara lihat di sini kalau ini ngomongin apa pasar batu bara thermal di Cina, kemungkinan besar tahun 2000, oh ini sayangnya nggak terlalu kelihatan jelas ya, mungkin karena pengaruh layarnya kalau dari sini ya, mudah-mudahan saya langsung menyorot yang impor batu bara Cina yang di kurva yang di paling kanan itu yang tadi tuh angkanya lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024. Nah ini sebenarnya juga memperjelas yang tadi, kalau impornya lebih kecil dibanding situasi ekonomi yang memburuk, pasti impornya juga lebih kecil. Impor batu bara asal Indonesia tetap mendominasi, tapi kemungkinan besar angkanya juga lebih rendah lagi. Langsung aja ke kurva yang di kanan itu, total output smelter, artinya nikel olahannya itu targetnya kan tahun 2025 kan 2,5 juta ton in total. Kalau biji nikelnya itu yang ditambang itu supply-nya, ibaratnya kan kalau ngolah nikel ini kan ibaratnya tuh ada nikel kecampur tanah, diolah jadilah nikel gitu kan, dibersihin jadilah nikel. Nah kalau yang input ke pabriknya itu turun, kemungkinan besar outputnya juga akan turun, jadi output nikelnya juga nggak akan sebesar yang tahun 2025 ini yang 2,5 juta ton, pasti akan lebih rendah. Smelter-smelter yang dibangun juga masih cukup banyak. Nah, kita nggak tahu nih kalau misalnya situasinya kayak gini, ada perang dagang antara US dengan Cina, nikel yang diimpor oleh Cina juga kemungkinan besar akan mengalami penurunan. Apakah nanti masih ada smelter baru yang akan dibangun? Nah, itu nanti kita harus mencermati lagi. Mas Dimas, kemarin sempat borong emas ya Mas? Dulu mas-masan gitu Pak. Karena harganya semakin lama semakin tinggi. Kalau beli sekarang, investmentnya untuk sekian tahun ke depan tetap akan lebih tinggi, bahkan kemungkinan besar lebih tinggi dari berapa itu angkanya di sini, 3.800 US dollar per ounce gitu. Kalau harga sekarang kan di Antam kan kira-kira 2 jutaan, dekat-dekat 2 jutaan ya. Nah nanti kira-kira dapat 3 juta. Jadi beli sekarang Mas. Boleh Pak, mungkin. Kalau Mas Dimas mau beli yang banyak, saya nitip ya Mas ya. Oh, boleh Pak. Soalnya duit THR saya udah habis. Sedih ya. Oke, itulah yang terjadi dengan emas. Jadi harganya masih akan melambung tinggi karena memang orang-orang akan cenderung untuk invest dan menggunakan emas. Oke, memang emas itu salah satu instrumen untuk investasi. Jadi investment itu nggak cuma beli rumah, beli tanah, habis itu nanti harganya naik dia lagi nggak, tapi emas juga. Ini sedikit saja yang terkait dengan harga baja. Harga baja juga diperkirakan akan turun karena dampak perang dagang itu juga, sehingga ya kita lihat kalau teman-teman yang di marketing division ataupun di spare part mestinya ini bisa menjadi alat untuk negosiasi ke prinsipal bahwa harga spare part, harga unit jangan naik loh, karena harga baja itu kan bakal turun gitu. Ya ini untuk sedikit memberikan gambaran bahwa hampir semua komoditas itu mulai coal, nikel, yang lainnya, bahkan baja itu juga mengalami penurunan, kecuali yang tadi emas.
Konten di dalamnya cukup banyak, tapi yang paling kritikal untuk di highlight di sini adalah pertama yang di kiri atas, harga juga kecenderungannya trennya bergerak menurun, mirip ya semua komoditas kecenderungan gitu. Nah, yang di bawah ternyata adalah bahwa US itu salah satu negara importir minyak kelapa sawit terbesar. Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar. Indonesia dikenain tarif impor oleh US, artinya sektor industri kelapa sawit juga akan mengalami penurunan. Gimana nih Mas? Saya kok merasa bersalah ini ngomongnya yang jelek-jelek belum? Ini kayak ngeliat kandang singa Pak. Iya. Jadi kayak serem tapi menarik gitu Pak. Iya. Karena memang saya harus menyampaikan informasi yang serealnya karena memang situasinya sangat challenging dan sayangnya seperti yang dibilang sama Pak Frans biasanya adalah menyebut kalau tahun 2022-2023 kemarin itu kita sedang berada di luar terowongan, dapat sinar cerah, cuaca cerah segala macam. Nah sekarang ini kita sedang menuju ke, kalau naik kereta itu mau masuk ke terowongan yang gelap. Kalau terowongan gelap, lampu penerangan di kereta itu juga nggak terlalu terang, jadi ngapa-ngapain serba susah. Nah itulah kira-kira situasi yang terjadi. Ya, Indonesia sendiri sayangnya dengan situasi yang sekarang ini kemungkinan besar yang di kanan ya, kalau yang di kiri itu pergerakan harga kurang lebih mirip seperti yang tadi, cuman karena skalanya aja beda. Nah, yang di kanan itu tahun 2025 produksi CPO yang warna biru terang di kiri itu kelihatannya akan, ya itu tadi bisa jadi lebih rendah dibandingkan dengan angka yang di sini karena dampak perlambatan ekonomi, perang dagangnya US dengan negara lain, terutama indirect impact perang dagangnya US dengan China. Yang bisa diandalkan itu menaikkan konsumsi domestik yang di bawah itu, kiri bawah, produksi untuk konsumsi biodiesel. Tapi seperti yang kita tahu kalau rekan-rekan dengar cerita dari teman-teman operasional di UT dan AMJ yang lain, penggunaan biodiesel itu juga sangat tidak gampang karena nanti itu bagaimana dengan filternya, karena CPO itu juga menghasilkan kandungan airnya juga tinggi, gimana kalau masuk ke mesin dan segala macam, menurunkan kinerjanya mesin segala macam, charge-nya juga tinggi. Itu yang harus diantisipasi. Karena situasi yang di sektor kehutanan ini juga produksi kayunya juga terbatas. Tahun kemarin ada aturan untuk menunda masa panen, artinya kayu itu nggak boleh dipanen dulu. Kalau situasinya sekarang gini, kayu itu saking dibutuhkan ya, kayunya itu masih kecil langsung ditebang. Tahun 2024 kemarin nggak boleh, harus ditunggu setidaknya sampai usianya 4,5 tahun. Nah itu usianya 4,5 tahun kira-kira di tahun 2025 ini, tapi semester 2. Jadi kalau kita lihat di sini, tahun 2025 ini kemungkinan besar angka produksi kayu olahan, next lagi Mbak, produksi pulp, produksi bubur kertas, kemudian produksi kertasnya juga, next lagi Mbak, belum. Nah, ini produksi kayu olahannya ini termasuk ekspornya juga kemungkinan besar tidak akan berubah atau tidak akan naik signifikan kalau dibandingkan dengan estimasi tahun 2024. Nah, sektor konstruksi ini yang perlu kami highlight di sini adalah sebenarnya yang anggaran infrastruktur yang tahun 2025 yang warna hitam sama yang di kanan anggaran PUPR itu. Anggaran infrastruktur tadinya itu 400 triliun. Tapi dikurangi sama program-program yang di bawah itu, ada warna biru, ada makan bergizi gratis, renovasi, lumbung pangan, dan segala macam itu. Nggak cuma ini, tapi ada beberapa yang lain. Akhirnya anggaran infrastrukturnya jadi cuma 263 triliun. Anggarannya PUPR tadinya 100-an triliun, 110-an, jadi tinggal 30 triliun. Jadi kebayang dong, tadinya punya duit 400 buat bangun jalan, buat bangun jembatan segala macam, tinggal 260. Nah itu ya kebayang jalannya paling cuma sepotong-sepotong aja, nggak tuntas gitu kan. Walaupun tujuannya dialihkan untuk program-program prioritas yang ada di bawahnya tuh. Nah efek yang utamanya nanti itu pasti ke sektor konstruksi yang ujung-ujungnya ke teman-teman yang jualan alat berat termasuk Bumak, ya kemungkinan besar akan terpengaruh. Dan
penjualannya pasti akan turun, dan termasuk ke sektor yang support yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Sektor transportasi masih sangat tergantung dengan, lagi-lagi kalau kurva yang di kiri atas itu industri pengolahan gimana tuh yang warna oranye itu, garis yang warna oranye. Kalau industri pengolahan juga tidak naik, kemungkinan besar produksinya industri nggak naik. Nah, kalau nggak ada produksi kenaikan yang signifikan, terus truk-truknya ngangkut apa kan juga akan cenderung turun kan gitu. Nah, terus itu juga akan terpengaruh oleh yang bawah. Biaya logistik Indonesia itu masih sangat tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Rasanya cukup wajar, Indonesia kan logistiknya kan jauh-jauh ya, negaranya kepulauan, ngirim barang dari Jakarta ke Sulawesi aja susah, apalagi kalau ngirimnya sampai ke Jayapura atau ke Merauke itu lebih susah lagi. Tapi itu nanti akan menjadi PR yang harus di-solve oleh government biar competitiveness di sektor infrastrukturnya itu mulai meningkat. Ya, ini sebenarnya bagaimana merespon kondisi yang sekarang ini, ya tidak bisa lain saya kembali mengutip quote dari Pak Frans dan bapak-bapak Biori yang lain, bahwa kita harus menjaga competitiveness. Competitiveness itu dengan cara cost efisiensi di semua lini. Karena lagi-lagi ibaratnya yang itu tadi, kalau ini kan kita selalu ngomong komoditas ya. Harganya kalau pas lagi tinggi, misalnya anggaplah harga batu bara lagi 100, biaya produksinya 60, nggak apa-apa. Artinya kan masih ada selisih kan, 100 dikurangi 60, masih ada 40 gitu. Tapi kalau harga batu bara turun jadi 50, kurang ekstrim ya. Kalau cost produksi, kalau harga batu baranya, betul kurang lebih. Kalau harga batu baranya jadi 50, cost produksinya 60, rugi dong kita. Karena apa? Besar pasak daripada tiang. Kalau kompetensi apa, sebenarnya mungkin bukan kompetensi apa ya, tapi seberapa, saya izin mengkoreksi, mungkin maksudnya bukan kompetensi apa yang membuat bertahan, tapi seberapa kuat kita menguasai kompetensi itu yang membuat kita bertahan. Jadi misalnya apa ya, saya ibaratkan pemain sepak bola aja lah gitu. Misalnya contoh yang paling gampang, goalkeeper. Walaupun mungkin memang goalkeeper kan walaupun usianya udah 30-an ke atas kan, kalau memang bagus kompetensinya, artinya dia bisa jadi penjaga gawang yang bagus, bisa memberi assist yang bagus, mengarahkan pemain-pemain yang lain untuk maju atau bertahan dengan bagus, kemungkinan besar akan dipertahankan oleh klub. Seperti itu juga kalau misalnya dengan perusahaan atau bisnis, kompetensi apa yang membuat bertahan, bukan kompetensi apa ya, kompetensi yang kita kuasai sekarang ini harus kita tingkatkan sehingga klien itu akan memiliki pertimbangan, wah selama ini kita mendapatkan servis yang bagus, masa hanya karena efisiensi kontraktornya atau subkonnya dilepas, betul. Kan mereka akan merasa sayang kan. Betul. Jadi sebenarnya kompetensi yang ditingkatkan lah itu yang membuat bisa bertahan. Betul. Apalagi kalau misalnya kompetitor atau subkon yang lain juga ternyata kompetensinya juga tidak terlalu bagus, ya pasti yang istilahnya ini yang tersisih duluan kan mereka duluan. Dan mudah-mudahan kita akan tetap bisa bertahan. Betul. Kira-kira gitu.